Halo, jumpa lagi dengan Very Art. Ini cuma sekedar ingin mendokumentasikan apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita saksikan berikut ini. Telepon. Mas Heri, selamat malam. Halo. Selamat malam Putri. Selamat malam, Mas Heri. Anda yang menyaksikan CNN Indonesia Prime News, kenapa kami hadirkan Mas Heri? Karena sejak 3 hari terakhir kami sudah berupaya mencari mereka yang bergabung dengan Keraton Agung Sejagat ini, tapi sampai hari ini rata-rata tidak bersedia untuk berbincang di televisi ya, Mas Heri ya? Iya Putri, karena kebetulan ketika kasus ini terungkap dan sang raja dan permaisurinya ditangkap kepolisian, para pengikutnya yang kebetulan yang kalau di desa yang Pogung Juru Tengah, yang pengikutnya yang berdomisili di sana hanya 4 orang dan mereka banyak yang sudah mulai bungkam karena takut berurusan dengan polisi, begitu Putri. Tapi rata-rata mereka berasal dari desa yang sama atau ada yang dari luar kota, Mas Heri? Kebanyakan mereka berasal dari luar Purworejo, Putri, dan yang 4 orang yang berasal dari desa Pugong Juru Tengah, sedangkan lainnya berasal dari kota seperti Lampung, ada dari Yogyakarta, Purwokerto, Kebumen, dan mereka itu rata-rata adalah orang yang datang ketika ada acara atau ritual yang sedang berlangsung di sana gitu Putri. Bisa jauh-jauh begitu rekrutmennya bagaimana, Heri? Kalau di Pogung Juru Tengah sendiri, mereka sengaja memang didatangi oleh salah seorang pengikut yang kebetulan adalah dulu adalah mantan sekretaris desa. Oh ya, Yang jadi memiliki akses ya? Oke. ya memiliki akses dan kebetulan dia adalah seorang resi Joyo di Ningrat kalau dari strata organisasi kerajaan di sana, dia penasihat raja dan dia merekrut semua anggota di desa Pogung Juru Tengah, cuman hanya 4 orang yang hingga saat ini masih dinyatakan aktif, sedang yang lainnya mengaku tidak tertarik atau tidak ingin mengikuti kerajaan ini, begitu. Heri, kalau misalnya Anda tanya kepada mereka yang mengaku aktif di kerajaan Keraton Agung Sejagat ini, setelah ini dibubarkan, apakah mereka sebenarnya juga langsung membubarkan diri, kecewa, merasa tertipu, atau justru masih ada perasaan raja dan ratu saya nggak salah nih sebenarnya? Karena bisa saja ada perasaan seperti itu. Iya Putri, jadi di antara mereka yang sempat sangat terbuka ketika opening atau deklarasi dari kerajaan ini memang mengaku selama ini mereka sangat yakin dengan keberadaan Keraton Agung Sejagat ini karena mereka sangat yakin karena kebetulan mereka sangat dijanjikan beberapa rupiah, bahkan rupiahnya pun cukup terbilang fantastis, yaitu hingga puluhan juta rupiah sebulan jika misi atau tujuan dari Keraton Agung Sejagat ini bisa dipenuhi, seperti itu. Sehingga mereka sangat termotivasi untuk terus mengabdi di kerajaan ini. Dan kalau ditanya tentang bagaimana sikap mereka terhadap raja dan ratunya ketika ditahan sekarang, banyak di antara mereka yang kebetulan ada yang berbicara tapi tidak mau diambil gambarnya, atau ada yang berbicara tapi hanya sekedar berbicara biasa. Bahkan ada juga yang kebetulan sengaja meninggalkan rumah, entah pergi atau apa, bungkam. Mereka memilih bungkam karena takut berurusan dengan pihak wajib. Tapi kalau misalnya off camera, ketika tidak ada kamera, maksudnya apa suasana psikologis mereka tuh seperti apa, Heri, sekarang? Para pengikut ini, mereka merasa kehilangan induk atau ya sudah hidup berjalan seperti biasa atau bagaimana? Banyak di antara mereka yang saat ini mungkin terbilang cukup mengerti keadaan ini dan sudah kembali ke dalam kondisi psikologi yang awal. Artinya mereka sudah sangat sadar bahwa ini sebuah upaya penipuan yang dilakukan oleh para punggawa kerajaan, dalam hal ini ya ratu dan rajanya, karena kebetulan ketika mereka mau masuk atau mendaftar menjadi anggota kerajaan, mereka pun ditarik sejumlah uang, kisarannya antara 3 sampai 7 juta tergantung kepangkatan yang akan mereka dapatkan gitu Putri. Dan kalau ketika suatu acara ada pertemuan atau sidang agung atau apapun, mereka harus mengeluarkan sejumlah uang iuran tergantung tingkat kepangkatan mereka, Putri. Berapa besarannya?
Tergantung tingkat kepekatan mereka, Oke. jadi ada yang ratusan ribu hingga jutaan rupiah begitu, Putri. Dan berapa sering itu acara sidang agung itu dilakukan? Putri, kebetulan mereka baru saja mengadakan yang namanya Wilujeng Keraton Agung, yaitu penyambutan kedatangan Sri Maharaja ke Jawa, ke Tanah Jawa. Itu berlangsung pada tanggal 10 Januari 2020 yang lalu. Itu yang ada Dan video saat kirapnya ya, Heri ya? ya, itu video kirapnya, dan itu adalah mereka berusaha untuk mendeklar bahwa ini ada sebuah kerajaan atau sebuah keraton baru yang ada di Indonesia yang namanya Keraton Agung Sejagat, Putri. Dan sebenarnya mereka berkumpul itu tidak hanya sekali itu, tapi sebelumnya juga pernah dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019 yang lalu, Putri, saat Sang Raja dan Permaisuri menikah di dalam ruang sidang agung itu, Putri. Jadi sudah berapa lama sih sebenarnya bisa sampai 450 anggota? Sebenarnya mereka sudah berlangsung sekitar beberapa tahun yang lalu, Putri. Itu menurut penuturan Resi Joyodiningrat bahwa mereka itu sudah berlangsung sudah lama banget, sudah 2 tahunan, 3 tahunan ini. Tapi mereka baru mendeklar dengan berkostum ala kerajaan, militer, dengan tanda pangkat dan lainnya itu baru sekitar 14 Agustus. Dan itu masih tertutup gitu, Putri, masih berada di ruang sidang. Tapi ketika tanggal 10 Januari ketika mereka melakukan kirap, itulah saatnya masyarakat mulai melihat secara langsung bahwa ada orang-orang tak dikenal memakai baju seragam lengkap dan mereka menyambut sang raja dan permaisuri bak raja sehingga masyarakat kaget, heran, ini ada apa seperti itu, Putri. Dan mereka bertanya-tanya sampai akhirnya pada hari Selasa yang lalu, pada hari Minggu, Putri, tanggal 12 Januari, mereka malah sengaja mengundang wartawan saat itu. Sengaja mengundang wartawan? Sengaja mengundang wartawan untuk datang, untuk berbicara, berdialog. Memang saat itu saya melihat sang raja dan sang ratu sangat pintar dalam hal meyakinkan orang, Putri. Apa sih sebenarnya yang disampaikan di depan wartawan? Apa yang disampaikan? Maksudnya apakah menceritakan soal sejarahnya juga atau bagaimana? Iya, sang raja dalam hal ini Toto Santoso juga bercerita tentang kronologis tentang perjanjian 500 tahun di mana saat itu terakhir dari dinasti Majapahit bertemu dengan dengan orang-orang Portugis di Malaka pada tahun 1805 adalah pada tahun 1518. Mereka ingin mengembalikan hak atas tanah yang ada di dunia ini kepada masyarakat Jawa, dalam ini dinasti Majapahit, Sanjaya, dan seperti itu, Putri. Oke, Mbak, ada sosiolog dari Universitas Indonesia di sini, Heri. Mungkin ada yang ditanyakan. Heri sudah beberapa hari mendalami kasus ini di Purworejo kebetulan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak Desi. Ya, jadi mungkin pertanyaan pentingnya adalah waktu mereka merekrut gitu ya, janji-janji apa yang sebenarnya ditawarkan ke masyarakat gitu loh, yang pengikutnya ya, gitu. Kalau bisa menarik sekali untuk lihat apa janji yang ditawarkan. Janji yang ditawarkan adalah mereka akan mendapatkan sejumlah uang, dalam hal ini gaji dalam hitungan dolar, yaitu sekitar berapa ratus dolar yang kalau dikursus dengan rupiah mungkin bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Dengan catatan mereka harus mengabdi dahulu di keraton sampai tujuan, dalam hal ini hak atas tanah di seluruh dunia itu bisa dikuasai oleh Keraton Agung Sejagat gitu, karena mereka mengklaim bahwa mereka itu kekuasaan mereka itu sudah seluruh dunia, karena mereka punya organ-organ parlemen seperti UN juga. Malah mereka mengatakan bahwa Pentagon itu bukan lembaga pertahanan Amerika Serikat, bahkan mereka menganggap itu adalah lembaga pertahanan mereka begitu. Lembaga Pertahanan Purworejo ya. Oke. Heri, tapi saya penasaran sebenarnya. Kalau tadi digambar itu kan ada kursi, ada kemudian ada seperti plakat, terus sepertinya ada tulisan kecil-kecil. Saya penasaran. Jadi selain janji, adakah larangan bagi anggotanya? Tabunya. Kalau misalnya larang sama anggota, hanya seorang tingkatan resi, Mbak, atau penasihat raja yang boleh berkomentar terhadap masyarakat banyak. Sedangkan pengikut lainnya yang berada di bawah resi, dalam hal ini mereka menggunakan pangkat bintang 4, mereka tidak
yang lainnya selain bintang 4 itu dilarang memberikan komentar apapun. Ditanya oleh siapapun, mereka tidak akan berkomentar. Dan itu sudah saya lakukan bersama teman-teman media di lapangan. Mereka tidak berkomentar apapun, Mbak. Jadi harus tutup mulut ya, nggak boleh cerita apapun. Iya, Mbak. Oke. Strukturnya mungkin menarik juga. Iya, Apa strukturnya yang tinggi, apa ranking yang dibuat tuh ranking berdasarkan apa ya? Oke, nanti sumbangannya atau berdasarkan Oke. Nanti kita masih bahas, ini masih seru. Jadi akan kita lanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami. bahaya jangan deh. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia dan kami juga masih bersama Heri Sugiarto, jurnalis Transmedia, berada di Purworejo yang beberapa hari terakhir kemudian mendalami soal Keraton Agung Sejagat ini. Tadi sebelum jeda, Mbak Desi sempat bertanya kepada Heri, strukturnya tuh seperti apa sebenarnya? Anda tadi mengatakan hanya ada satu orang yang boleh berkomentar ketika ditanya publik, artinya seluruh anggota tidak ada yang boleh berbicara. Kalau ditanya misalnya ada apa sih gitu, itu ngapain sih gitu, kurang lebih gitu ya berarti Heri ya? Iya Putri, jadi ada beberapa orang yang dipercaya sama Keraton Agung Sejagat untuk memberikan komentar dan mereka berada di strata tertinggi punggawa kerajaan. Artinya minimal mereka memiliki jabatan, ada tanda bintang 4 di pundaknya, Putri. Oke. Heri, sebenarnya bagaimana skema, ada nggak sih misalnya buku panduan atau misalnya Anda lihat dari piagam-piagam panduannya, misalnya kalau misalnya ada yang ketahuan berbicara gitu, dan bagaimana cara mereka merekrut orang kalau misalnya yang anggotanya sendiri tidak bisa atau tidak boleh berbicara dengan orang lain, perekrutannya bagaimana? Memang selama ini yang jadi permasalahan bagaimana mereka merekrut, cuman kalau yang ada pengikut yang ada di Pogong Juru Tengah yang berada di lokasi keraton, memang mereka sedikit banyak memiliki hubungan kekerabatan. Hanya saja yang berada di luar desa Pogong Juru Tengah, mereka bisa berkomunikasi melalui webnya yaitu World Empire gitu. World Jadi Empire. mereka berkomunikasi via telepon atau apa, cuman pasti ada orang-orang yang diutus oleh pihak keraton untuk menghubungi orang-orang ini, dan rata-rata mereka juga tidak semuanya memiliki ekonomi yang terbilang sederhana. Mereka terkadang ketika ada sebuah acara besar di sana, mereka menggunakan mobil sehingga warga di sana pun memiliki cukup senang karena mereka membuka tempat parkir dan juga kayak semacam warung-warung dadakan. Oke, menarik ini, Heri. Jadi jelaskan demografinya sekarang. Mereka yang bergabung ini siapa saja rata-rata? Rata-rata adalah orang-orang yang kalau saya melihat dari cara mereka berbicara antar temannya, antar pengikut, mereka adalah orang-orang yang cukup memiliki intelektual tinggi. Bahkan ada beberapa orang yang dikabarkan juga memiliki jabatan sosial lumayan cukup baik di masyarakat, juga jabatan strategis di pemerintahan, juga ada juga yang kebetulan seorang guru. Tapi kalau yang ada di Pogong Juru Tengah memang rata-rata mereka adalah seorang petani, dan karena desa situ banyak warga yang menggantungkan hidupnya dengan mencari barang bekas, mereka ada yang memulung, Mbak. Oke, baik. Ini menarik, Mbak Desi. Ini informasi baru karena berbeda dengan yang disampaikan tadi oleh polisi. Soal demografinya ini bahkan bisa menyasar siapapun berarti? Ya, tentu saja kalau dilihat dari cara bagaimana Keraton Agung Sejagat ini didirikan dan didefinisikan oleh ratu dan raja dan ratunya, itu jelas mereka menggunakan jargon-jargon yang untuk kelas menengah atas sebenarnya, atau orang yang memiliki pengetahuan kayak Pentagon, kemudian ada komunitasnya udah bukan komunitas lokal tapi global. Itu kan bukan jargon dalam tanda kutip warga biasa. Minimal mereka menyasar pada orang-orang yang mungkin pendidikannya, ilmu pengetahuannya atau pengetahuannya cukup luas gitu kan. Walaupun dicampur adukan ya antara global dengan kerajaan di sini gitu ya dan lain sebagainya. Dan memang menarik, mereka juga menyajikan nilai-nilai yang sebenarnya sulit dibuktikan. Itu juga masalahnya gitu kan, karena
Kalau dikatakan apa namanya kerajaan yang muncul kembali setelah perjanjian 500 tahun yang lalu, siapa yang bisa membuktikan itu? Iya, Gitu. iya. Kecuali percaya saja apa yang dikatakan. Nah, itu yang sebenarnya memang membahayakan buat masyarakat umum gitu, karena kan hal-hal yang disajikan adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, kemudian tetapi apa ya namanya platform yang digunakan, jargon yang digunakan itu memang ada gitu. Jadi itu dicampur, di mix and match antara data yang nggak bisa dibuktikan dengan fakta yang ada gitu. Termasuk kemudian ketika dengan mengundang wartawan. Nah, termasuk itu kan sebenarnya juga di satu sisi ingin membuktikan bahwa kepada pengikutnya kami ini ada dan legal karena berani ya mengundang wartawan, kemudian mungkin punya website dan lain sebagainya, portal. Itu sebenarnya untuk meyakinkan bahwa ini ada loh gitu, kita ada loh gitu, dan kita bisa melakukan sesuatu gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang apa namanya harus diwaspadai gitu, karena sekarang bentuk-bentuk penipuan itu jadi sangat tipis ya perbedaannya antara yang menyimpang dengan yang tidak menyimpang gitu. Jadi itu semuanya jadi perbedaannya sangat tipis. Nah, itu yang penting perlu diwaspadai. Oke, Mbak Desi, ini terjadi di komunitas kita. Kalau misalnya kita sekarang bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi dengan komunitas kita, jangan-jangan kita sendiri juga yang menyebabkan ini terjadi gitu. Jangan-jangan kita ikut berperan membentuk hal-hal yang seperti ini terjadi. Ya. Jadi memang kalau kita membicara tentang kenapa orang melakukan penyimpangan, itu ada beberapa teori. Nah, mungkin teori yang paling menjelaskan untuk hal ini adalah tekanan struktural. Kalau dilihat kan memang istilahnya kita adalah masyarakat dengan penduduk banyak. Kemudian persaingan hidup di dalam masyarakat kita itu cukup tinggi juga. Dan kemudian kita adalah masyarakat yang juga masih sangat mengagungkan status sosial, kemudian posisi dalam masyarakat. Terus kita juga, ya mohon maaf nih, melalui media kita seringkali cukup menekankan tokoh-tokoh yang dipandang, kemudian terlihat sekali misalnya orang yang punya jabatan itu lebih dihormati daripada yang tidak punya jabatan. Akhirnya kan menimbulkan ekspektasi di dalam masyarakat bahwa seorang anggota masyarakat itu hidup dan diakui dan direkognisi ketika dia mempunyai posisi, mempunyai peran, punya kapital dan lain sebagainya. Ya otomatis akhirnya kalau ada organisasi, ada kelompok yang menawarkan posisi-posisi itu dengan lebih mudah gitu ya, atau mungkin punya alternatif, ya tentu saja orang akan tertarik gitu. Jadi apalagi kemudian yang diciptakan adalah model interaksi yang tadi saya bilang, interaksi ritual. Interaksi ritual itu berarti satu kelompok menciptakan batasan antara yang suci dengan yang tidak, itu dengan jelas. Jadi ada membuat sistem nilai dan norma tersendiri, di mana ada rekognisi bahwa kita adalah kita, yang lain bukan kita gitu kan. Itu juga menimbulkan akhirnya perasaan belonging. Yang mungkin sulit untuk didapatkan di masyarakat secara luas. Iya, betul. Tapi di dalam kelompok ini mereka merasakan itu. Terus kemudian kedua yang ditawarkan juga ada bentuk pengakuan, ada struktur sosialnya gitu kan. Nah, senang dong kalau diberikan tiba-tiba kamu diangkat menjadi jenderal. Jadi jenderal kan susah banget gitu, nggak semua orang bisa jadi jenderal. Ini 3 gitu. bayar berapa tiba-tiba Ini udah mau bintang 4 di sini bisa bintang 4 langsung. Ya tentu saja itu sebenarnya merupakan alternatif atau peluang-peluang yang dreamnya atau mimpinya dalam suatu masyarakat yang ideal yang ditawarkan dalam komunitas ini gitu. Nah itu yang sebenarnya sangat membahayakan karena akhirnya menimbulkan kesadaran palsu dan akhirnya tindakan yang dilakukan adalah seringkali irasional gitu. Apalagi kalau udah melibatkan uang. Nah itu yang dimanfaatkan oleh kesadaran-kesadaran ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini yang membentuk kerajaan, memposisikan dirinya sebagai tokoh tertentu, raja dan ratu, kemudian meminta tentu saja menyiapkan legitimasi sosialnya melalui pengikutnya gitu. Nah itu yang sebenarnya ya kita sebagai warga, kita masyarakat harus waspada terhadap itu. Oke, saya ke Mas Heri dulu untuk terakhir. Mas Heri? Ya, Mbak. Masih bersama kami ya. Mas Heri, saya penasaran sebenarnya.
selama ini warga di sekitar itu tahu atau tidak sih dengan aktivitas dan ritualnya? Kalau misalnya Anda mengatakan tadi warga bahkan menyediakan lapangan parkir ketika mereka melakukan kegiatan, tidak ada kecurigaan selama ini atau bagaimana? Awalnya mereka menganggap ini sebagai sebuah sanggar budaya atau sanggar kesenian, Mbak. Mereka menganggap ini menjadi hal yang sangat luar biasa di masyarakat desanya. Tapi kecurigaan warga itu mulai muncul ketika mereka mendatangkan batu besar dari daerah Bruno di Purworejo pada bulan Oktober 2009 lalu. Dan saat itu batu itu dijadikan tempat ritual oleh sejumlah anggota pengikut Keraton Agung Sejagat ini, Mbak. Mereka mengaku sangat resah karena mereka rata-rata bahkan mayoritas di sana adalah Muslim, Mbak. Jadi mereka lebih memilih untuk melaporkan ini sebenarnya ke pihak pemerintahan desa saat itu. Baik, Mas Heri, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Waktunya terbatas, sayang sekali, masih banyak pertanyaan sebenarnya. Mas Heri, terima kasih banyak. Heri Sugarto, jurnalis Transmedia di Purworejo, Jawa Tengah. Dan juga Mbak Desi, terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Semoga kita bisa belajar, mudah-mudahan tidak terulang yang seperti ini. Terima kasih Mbak Desi. Kami kembali setelah jeda CNN Indonesia Prime News. Tetap bersama kami.